Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bos Cesar Kurniawan Ronaldo dengan NPM 17754023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang titik kritis manajemen budidaya peternakan sapi potong di mata kuliah penyuluhan pertanian. Di sini saya akan sebagai penyuluh di Desa Komering Putih. Baik, langsung saja ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama, kenapa sih kita harus menernak sapi potong atau usaha sapi potong? Karena manfaat dari sapi potong yaitu yang pertama, ukurannya itu besar. Nah, jadi dapat menguntungkan bagi kita saat menjualnya nanti gitu. Penghasilan daging yang masif juga. Nah, untuk sapi potong toleransi hidupnya juga panjang atau tinggi karena umurnya bisa tua. Pakannya juga murah dan mudah dijangkau. Untuk budidayanya pun gampang. Nah, lalu selanjutnya skala budidayanya pun fleksibel, tidak terlalu rumit. Jadi, untuk kita menternak sapi potong itu sangat mudah dan resiko kegagalannya sangat rendah. Begitu. Itu alasan kenapa harus memilih sapi potong. Lalu, apa sih yang membuat menguntungkan untuk budidaya sapi potong? Karena yang pertama, potensi pasar sangat besar. Karena sapi potong ini dijual manapun jadi, di pasar jadi, perorangan pun jadi, gitu. Lalu untuk dijual pasaran juga sangat mudah gitu karena penduduknya yang meminati sapi potong itu sangat banyak. Nah, contohnya untuk keperluan pesta atau hajatan, hari raya, gitu, ataupun kebutuhan sehari-hari untuk dimakan. Nah, sebenarnya yang sangat lebih menguntungkan lagi itu kita memproduksi itu bakal menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Nah, begitu. Karena banyak yang minat. Dagingnya pun banyak. Dapat diolah menjadi apapun, contohnya seperti bakso, sosis, dan lain-lainnya. Dan keuntungan lainnya yaitu mendapatkan nilai hasil sampingannya. Contohnya dari limbah sapi itu bisa menjadi pupuk, yang pupuk itu bisa dijual. Contohnya begitu, hasil samping. Lalu selanjutnya yaitu pembibitan. Di sini pembibitan jenis-jenis sapi potong. Jenis sapi potong itu ada dua, yaitu ada lokal dan luar. Yang pertama, sapi Bali, itu untuk lokal. Sapi PO dan sapi Madura. Lalu yang sering kita kenal yaitu sapi metal karena badannya sangat besar. Lalu selanjutnya dari jenis sapi luar itu ada Santa Gestudiris. Gitu. Kedua, kriteria bibit yang baik. Nah, untuk memilih kriteria bibit yang baik itu ada dua kriteria. Gitu. Di sini ada kriteria umumnya di mana genetik berpotensi tinggi.
kedua dapat dilihat dari eksterior tegap atau tubuhnya yang tegap. Nah, lalu kondisi umumnya yaitu sehat. Dilihat dari bentuk pola matanya, badannya, begitu kan. Tidak krempeng atau kurus. Nah, waktu berdiri juga tegak dan juga lincah. Gitu. Dilihat dari aktivitasnya di kandang. Kalaupun kita milih bibit di peternakan. Lalu seperti yang saya bilang tadi, matanya jernih dan terang. Lalu selanjutnya nafsu makan yang tinggi. Selanjutnya juga dilihat dari berat badan beserta umur, karena di situ ada kriterianya. Nah, begitu. Untuk kriteria khususnya untuk bakalan induk yaitu bentuk aming normal atau yang disebut dengan susunya, puting susu, itu normal. Aming berbentuk kokoh, kulit aming licin dan halus. Pada saat dipegang, letak puting simetris sama besar. Nah, begitu. Untuk kriteria khususnya untuk pejantan, yaitu ukuran bola kelaminnya normal. Besar alat kelamin sama dengan simetris. Selanjutnya, kulit alat kelamin halus dan licin. Gitu. Jadi, manajemen pembibitan, di mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, di sini untuk pembibitan yaitu berbeda dengan penggemukan. Gitu. Pembedaannya itu perlu banyak gerak. Nah, begitu. Untuk menghasilkan bibit yang baik, sapinya harus perlu banyak gerak. Selanjutnya lebih baik digembalakan. Nah, agar sering beraktivitas gitu. Lalu pakannya kalau bisa hijau-hijauan. Pakan konsentrat terbatas. Selanjutnya ada anak baru lahir atau kolostrum. Selanjutnya ada pedet, susu dan hijauan. Nah, dari pedetnya itu kita rawat dan susunya juga teratur, makanya hijau-hijauan. Nah, untuk pejantan makanya harus spesial gitu. Tentunya lebih khusus biar lebih bagus nantinya untuk kebahagiaan pembibitan sapi jantan gitu. Nah, untuk perkawinannya yaitu dimana prioritas A1 maksudnya ini kita memilih dari bibit si jantan dan betina itu harus benar-benar bagus seperti yang saya jelaskan tadi di manajemen pembibitannya, begitu. Selanjutnya ada pengatur pola pemberian pakan. Nah, sebelum perkawinan itu 10 hari atau 7 hari sebelumnya itu memang diberi pola pemberian pakan yang teratur. Nah, biar pada saat perkawinan itu menjadi sapi yang bagus atau bibit yang bagus, menghasilkan bibit yang bagus. Selanjutnya dari 10 hari atau 12 hari sebelum perkawinan itu harus ada pemanasan. Begitu, banyak gerak untuk si betinanya, kira-kira begitu. Selanjutnya ada periode kebuntingan. Nah, untuk si sapi potong betina yaitu pengaturan pola pakan agar nanti bibit bayi sapi potongnya itu yang kelahir tidak cacat gitu ataupun kurang vitamin. Selanjutnya ada bruising atau pemberian pakan pada betina. Nah, maksudnya ini harus teratur juga begitu, diberi vitamin juga kalau perlu sebulan sekali. Ya, begitu kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu
sekalian. Selanjutnya ada proses penggemukan, di mana berat awal yang ideal yaitu 200-50 gram. Bila dia di bawah itu, maka dia itu tidak ideal. Nah, kayak gitu. Lalu sistem di kandang. Nah, maksudnya baiknya untuk sapi potong bila kita ingin digemukkan, yaitu bagusnya di kandang, bukan di liar atau digembalakan, begitu. Untuk jenis pakannya itu lebih baik yaitu pakan yang hijauan dan konsentrat. Nah, begitu. Untuk kandangnya juga harus memenuhi syarat, yaitu dari luas kandang, letaknya, kondisi lantai, dan kebersihan. Itu harus diutamakan. Selanjutnya ada pemberian pakan yang teratur juga, air minum yang bersih. Nah, sama halnya dengan manusia juga. Untuk sapi potong juga harus yang bersih untuk pengemukan, bukan air bekas, kotoran, bukan, kira-kira begitu. Nah, untuk lama pemeliharaan yaitu dari 8-12 bulan. Nah, lalu untuk pengemukan selanjutnya, berat air sama dengan kebutuhan pasar, maksudnya begini, di mana pada saat pengemukan kita menyesuaikan dengan konsumen. Bila kita menjual pada saat air raya, nah di situ kan ada kriterianya gemuk, dan juga untuk menyesuaikan harga dari kebutuhan konsumen, biar konsumen juga menguntungkan, dari kita juga tidak rugi untuk dijual. Nah, selanjutnya ada pertambahan bobot badan. Ini tentunya tergantung pakan dan jenis bibit. Nah, begitu. Sini ada contoh pada sapi Bali, di mana jenis pakan RL yaitu dengan bobot 0,25 sampai 0,3, yaitu kualitas dagingnya itu dengan skor 4. Nah, beda dia jenis pakan RG plus 60% K, tambah bobot badannya itu akan bertambah antara 0,7 sampai 0,8, di mana kualitas daging dengan skor 7,8 atau super. Untuk daging sapi impor yaitu dengan kualitas 7,2 atau sangat besar juga, begitu. Untuk manajemen sapi potong ini, untuk skala usahanya itu sangat menguntungkan, mulai dari kecil, menengah, sampai besar. Nah, tergantung dari bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki luas lokasi atau luas lahannya seberapa luas. Selanjutnya dari besar modal bapak dan ibu miliki juga. Tidak mungkin juga dong kita memiliki modal yang minim tetapi ingin langsung mempunyai skala usaha yang besar. Semuanya harus bertahap, gitu, pelan-pelan saja. Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pembibitan sapi potong itu berkisaran dari 8-12 bulan itu sudah menghasilkan. Selanjutnya sumber pakannya, lalu tenaga kerjanya juga penting, begitu. Kalau untuk skala kecil ya dibutuhkan 1-2 orang pun cukup, gitu. Lalu pemasarannya, begitu. Selanjutnya memanfaatkan segala limbah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sapi potong ini banyak untungnya. Limbah pun bisa jadi hasil atau jadi uang. Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sampai sini penyuluhan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.